Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kopruwanti, NIM 1121138, kelas SI 05, angkatan 2021. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konteks sumber daya dalam mata kuliah lingkungan bisnis. Langsung saja yang pertama, di sini saya akan menjelaskan 3 poin penting utama. Yang pertama ada manusia, yang kedua ada teknologi, yang ketiga ada sumber daya. Pertama manusia. Manusia memiliki peran penting dalam perekonomian baik sebagai produsen maupun konsumen barang dan jasa. Untuk sebagian besar produk yang dihasilkan, manusia merupakan input terpenting dalam proses produksi. Di manusia sendiri terdapat 2 faktor, yaitu kuantitas dan kualitas. Yang termasuk dalam kuantitas ini ada total populasi, struktur umum penduduk, penduduk yang bekerja, panjang mingguan kerja, dan tingkat upah. Sedangkan di kualitas ada pendidikan dan pelatihan, kondisi kerja, layanan kesejahteraan, motivasi, dan kualitas faktor produksi lainnya. Kita bahas satu persatu mengenai kuantitas. Yang pertama ada tenaga kerja. Tenaga kerja adalah jumlah orang yang memenuhi syarat dan bersedia untuk bekerja atau menawarkan diri mereka sendiri. Yang termasuk dalam definisi tenaga kerja yaitu ada mereka yang bekerja dibayar, meskipun usianya sudah di atas usia pensiun, kemudian pekerja paruh waktu, pengangguran penggugat, anggota angkatan bersenjata, dan wira swasta. Di sini terdapat tabel yang menunjukkan bahwa tingkat partisipasi perempuan di negara Inggris itu lebih rendah daripada laki-laki. Namun angka ini telah konvergen selama bertahun-tahun. Kemudian yang kedua ada panjang mingguan kerja. Rata-rata waktu orang bekerja juga merupakan penentu yang signifikan dari jumlah tenaga kerja yang tersedia dalam suatu perekonomian. Umumnya semakin pendek mingguan kerja, sedikit tenaga kerja yang tersedia. Di sini terdapat studi kasus tentang fenomena penggunaan kontrak tanpa jam kerja. Tren ini berkembang di Inggris dengan penggunaan kontrak 0 jam, di mana karyawan tidak dapat dijamin jam kerja per minggu, tetapi diharapkan untuk on-call, mereka dapat dipanggil saat dibutuhkan. Mereka hanya dibayar untuk pekerjaan yang telah dilakukan oleh mereka. Ada argumen yang mendukung dan menentang tentang kontrak tanpa jam kerja ini, yaitu memberikan fleksibilitas kepada majikan dan karyawan, keamanan bagi karyawan masih kurang, karyawan terbuka untuk kemungkinan eksploitasi oleh majikan, dan adanya masalah dengan mengatur penitipan anak dalam waktu singkat. Di sini juga ada sertifikat pekerja dan upah. Di Inggris ada 4 sertifikat pekerja, yang pertama sertifikat keahlian, yang kedua sertifikat industri, dan yang ketiga sertifikat umum, dan yang keempat ada sertifikat teraputih. Salah satu tujuan utama dari semua jenis sertifikat pekerja adalah untuk melawan dan melindungi anggotanya dari kekuasaan majikan. Jadi majikan tidak bisa semena-mena terhadap karyawan. Kemudian ada tingkat pendidikan dan pelatihan tenaga kerja, ini termasuk faktor kualitas. Upaya pemerintah Inggris untuk meningkatkan pencapaian pendidikan dan pelatihan, itu ada strategi nasional keaksaraan dan berhitung. Penggunaan zona aksi pendidikan di daerah tertinggal pendidikan. Yang ketiga ada pengenalan tunjangan pemeliharaan pendidikan, dan yang keempat ada peningkatan jumlah magang yang dilakukan pemerintah Inggris untuk meningkatkan pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya ada struktur pekerjaan penduduk. Perubahan pada struktur pekerjaan dari populasi dari waktu ke waktu disebabkan oleh perubahan struktur industri dan perubahan teknologi. Adanya peningkatan jumlah pekerja manufaktur pada saat yang sama dengan penurunan jumlah pekerjaan manufaktur. Bisa dilihat ini tabelnya atau gambarnya. Kemudian kita beralih ke topik yang kedua, yaitu teknologi. Didefinisikan sebagai jumlah pengetahuan tentang dan cara metode memproduksi barang dan jasa.
Perubahan teknologi mengarah pada pengenalan produk baru, perubahan metode, dan organisasi produksi. Kuantitas dan kualitas modal itu ada teknologi dan investasi dan inovasi. Di sini ada perkembangan teknologi, kemajuan teknologi informasi memiliki banyak dampak terhadap bisnis sebagai berikut. Yang pertama dalam bidang administrasi. Contohnya, sebagian besar bisnis memiliki sistem komputer. Jadi, catatan telah terkomputerisasi dan pengarsipan menjadi tidak perlu. Itu fungsi dari perkembangan teknologi di bidang administrasi. Dan yang kedua di bidang komunikasi itu ada contohnya konversi video telah berkontribusi pada perubahan dalam praktik kerja dengan memungkinkan orang untuk bekerja di mana saja. Contohnya, kita bisa menggunakan Zoom saat berkuliah. Dan yang ketiga itu ada dalam bidang produksi, penggunaan komputer aided design akan mempersingkat fase desain dan perencanaan produk serta memperpendek siklus hidup produk. Dan yang keempat, dalam bidang penyimpanan dan distribusi, di situ ada komputerisasi kontrol stok memiliki implikasi untuk persyaratan penyimpanan perusahaan. Yang kelima ada bidang transfer dana elektronik di point of sale. Nah, sistem ini juga memiliki efek revolusioner di bidang retail. Dan yang keenam ada di bidang kecerdasan buatan. Di sini penggunaan robotisasi dan kecerdasan buatan memiliki implikasi untuk banyak bidang bisnis dan hukum. Kemudian di sini ada teknologi dan investasi. Di sini kita akan membahas modal. Modal merupakan sumber daya buatan manusia yang digunakan dalam proses produksi. Ada dua jenis, yaitu produksi modal kerja dan modal tetap. Modal kerja terdiri dari persediaan bahan mentah dan komponen yang digunakan dalam memproduksi sesuatu. Modal kerja ini perlu diganti secara teratur. Kemudian yang kedua ada modal tetap. Modal tetap terdiri dari bangunan, contohnya pabrik dan mesin. Modal tetap ini memberikan aliran jasa dalam waktu jangka yang lama. Kemudian yang selanjutnya adalah investasi. Investasi merupakan peningkatan stok modal dari waktu ke waktu. Investasi memiliki fungsi untuk meningkatkan potensi produktif perusahaan dan perekonomian. Investasi juga biasanya mengacu pada pembelian aset baru. Dan investasi penting bagi perusahaan karena merupakan mekanisme pertumbuhan. Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari inovasi proses dan dapat memiliki hasil bencana bagi perusahaan jika investasinya menjadi salah. Dan di sini ada inovasi. Inovasi juga dibagi dua. Yang pertama ada inovasi produk. Inovasi produk adalah pengembangan produk baru. Produk baru berdampak pada struktur industri dari suatu negara. Karena industri baru tumbuh dan industri lama menghilang. Hal ini akan menyebabkan perubahan dalam struktur pekerjaan tenaga kerja. Dan yang kedua ada inovasi proses. Inovasi proses mengacu pada perubahan yang terjadi dalam proses produksi, serta pengenalan produksi jalur perakitan dalam pembuatan mobil. Ini contohnya ya. Kedua inovasi di atas saling berhubung. Contohnya mikroprosesor, itu inovasi produk, yang merupakan produk baru, telah menyebabkan perubahan besar dalam cara produksi dan kantor beroperasi. Itu yang termasuk inovasi proses. Jadi dua inovasi ini akan selalu memiliki keterkaitan. Kemudian yang ketiga ada sumber daya alam. Dalam ilmu ekonomi, sumber daya alam diletakkan di bawah judul tanah sebagai faktor produksi. Akan mencakup sumber daya alam seperti tanah, mineral, minyak, hutan, ikan, matahari, air, dan lain sebagainya. Di bidang sumber daya alamlah perbedaan antara sumber daya yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui yang paling penting. Selanjutnya ada perlindungan lingkungan. Salah satu sumber daya
salah satu sumber daya penting dalam bisnis yang pemanfaatan dan pemanfaatannya berdampak signifikan terhadap lingkungan alam adalah energi. Jadi, sumber daya alam yang paling penting itu adalah energi dalam proses lingkungan bisnis. Ini ada data konsumsi energi final menurut sumber di Inggris. Jadi data ini diambil di negara Inggris. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang konteks sumber daya alam dalam mata kuliah lingkungan bisnis. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.